Laser merupakan sesuatu yang sangat superpower yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam hal. Salah satunya adalah yang akan saya lakukan hari ini. Hari ini saya akan melaksanakan sebuah eksperimen untuk mengukur ketebalan rambut manusia menggunakan laser. Bagaimana caranya dan gimana hasilnya? Yuk tonton videonya sampai akhir. Om Swastiastu. Saya Igusti Ngurah Cahya Satria Adi Pratama, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan sebuah ujian praktek fisika, yaitu mengukur ketebalan rambut manusia menggunakan prinsip difraksi cahaya. Saya juga akan menjelaskan bagaimana gelombang itu berinteraksi dengan menggunakan prinsip Huygens. Pertama, saya akan mengambil rambut yang akan dijadikan objek eksperimen. Lalu, menempelkan rambut tersebut di ujung laser dengan menggunakan selotip. Pastikan laser mengenai rambut secara langsung. Hidupkan laser dan sorot ke arah kertas proyeksi. Ukur antara pusat pola difraksi ke titik terang pertama. Ukur jarak dari rambut yang ada di laser ke kertas proyeksi. Ya, kita sudah mendapatkan semua data pengukuran. Kita sudah mendapatkan seluruh data pengukuran. Jadi, sekarang kita bisa menghitung ketebalan rambutnya. Data yang kita peroleh itu yang pertama adalah lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang yang kita gunakan pada saat eksperimen. Saya menggunakan gelombang merah pada laser saya. Jadi, panjang gelombangnya itu sekitar 6,3 kali 10 pangkat minus 7 meter. Yang kedua adalah nilai P. Nilai P ini adalah jarak antara titik terang utama ke titik terang 1 yang sudah kita ukur tadi. Saya mendapatkan nilai 1,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ketiga adalah jarak antara rambut dan juga kertas proyeksi. Saya mengukurnya dan mendapatkan 1,83 meter. Yang terakhir adalah nilai N. Karena kita mengukurnya dari titik terang utama ke titik terang 1, maka nilai N-nya adalah 1,5. Lalu kita masukkan seluruh data tadi ke rumus umum yang sudah ada. Sehingga dengan perhitungan matematika, kita bisa mendapatkan nilai D. Nilai D ini adalah ketebalan rambut yang kita cari. Kita akhirnya bisa mendapatkan nilai 1,15 kali 10 pangkat minus 4 meter. Ini sesuai dengan perkiraan ukuran ketebalan rambut manusia yang sudah pernah diukur dengan alat yang lebih canggih. Apa yang sebenarnya terjadi antara laser dan juga kertas proyeksi? Untuk mencari tahu jawabannya, kita perlu mencari petunjuk. Petunjuk pertama yang bisa kita dapatkan itu adalah kita tahu bahwa cahaya itu biasanya berperilaku sebagai gelombang. Gelombang itu berinteraksi dengan dua cara utama. Cara yang pertama itu adalah ketika ada perbedaan jalur antar gelombang sedemikian rupa sehingga puncak gelombang itu bertemu dengan puncak gelombang dan lembah gelombang itu bertemu dengan lembah gelombang, maka akan terbentuk resultan gelombang yang saling menguatkan. Hal inilah yang kita bisa lihat sebagai interferensi konstruktif atau titik terang pada pola eksperimen yang sudah kita lakukan tadi. Cara yang kedua itu adalah ketika ada perbedaan jalur sedemikian rupa sehingga puncak gelombang itu bertemu dengan lembah gelombang dan lembah gelombang itu bertemu dengan puncak gelombang. Ini akan membentuk suatu resultan gelombang yang saling meniadakan atau nol. Resultan gelombangnya itu nol. Nah, sehingga inilah yang bisa kita lihat sebagai interferensi destruktif atau titik gelap pada pola yang kita dapatkan pada eksperimen tadi.
Untuk lebih jelasnya, Christian Huygens itu pernah mengemukakan suatu prinsip tentang gelombang cahaya yang seperti ini. Mari kita bayangkan gelombang cahaya bergerak dari kiri ke kanan dengan bentuk gelombang bidang. Garis lurus ini itu adalah puncak gelombang dan jarak antara garis lurus ini itu adalah lembah gelombang. Nah, dari sini kita bisa ibaratkan bahwa setiap titik yang ada di muka gelombang itu berperilaku sebagai sumber cahaya kecil yang bergerak ke segala arah dengan kecepatan yang sama. Titik-titik ini itu disebut dengan gelombang sekunder oleh Christian Huygens. Nah, bagaimana jadinya jika gelombang sekunder ini saling berinteraksi? Nah, sama seperti gelombang jenis lainnya, gelombang sekunder ini juga akan mengalami interferensi. Kita ambil contoh, ketika kita punya 3 titik gelombang sekunder, maka kita juga akan mendapatkan gelombang sekunder yang bertumpuk. Hasilnya puncaknya bertumpuk seperti tadi. Nah, sekarang kita coba buat titiknya lebih banyak lagi. Kita akan mendapatkan satu garis lurus di depan gelombang utama. Nah, ini garis lurus ini mirip dengan pola yang sudah kita dapatkan tadi pada saat eksperimen. Nah, sekarang kita coba sesuaikan dengan eksperimen yang sudah kita lakukan. Setiap titik di sisi rambut yang sudah kita pakai untuk eksperimen tadi itu memancarkan sebuah gelombang sekunder. Berdasarkan prinsip ini, kita mengetahui bahwa jika suatu objek itu dikenai cahaya, maka objek tersebut akan memancarkan cahaya itu tersebut ke segala arah. Nah, inilah yang terjadi pada rambut yang kita gunakan. Hasil gelombangnya itu dapat kita lihat sebagai pola yang tadi sudah kita dapatkan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengukuran ketebalan rambut manusia dengan menggunakan prinsip difraksi cahaya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan materi dalam saya menyampaikan eksperimen di dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.